Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya membuat tiket penjualan data pengunjung. Ada salah satu subscriber aku yang sharing ke aku soalnya gimana cara pengerjaannya. Jadi mari kita tuntaskan cara pengerjaannya, kita bahas dari awal sampai akhir seperti yang kalian lihat di video. So langsung aja kita mulai ke videonya ya. Ini udah ada soalnya. Nah, di sini itu ada nomor tiket, kode kunjungan, harga tiket, jumlah pengunjung, diskon, bonus, total harga, bayar, dan kembalian. Nah, di sini itu ada ketentuannya. Nanti akan aku bikin ketentuannya. Jadi aku rangkum biar kalian lebih mengerti. Di sini ada ketentuan bonus. Kenapa tidak aku kerjakan? Karena aku mau men-challenge kepada subscriber aku. Silakan melanjutkan pengerjaan ini di rumah masing-masing. Karena caranya sama saat aku mengerjakan bagian diskon nested if. Di video ini akan aku jelasin. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, di sini aku persingkat. Di sini itu udah ada ketentuan soalnya. Jadi kodenya itu ada 1, 2, dan 3. 1 itu individu harga 25.000, 2 itu keluarga harganya 20.000, 3 itu rombongan harga 15.000. Nah, di sini ada ketentuan diskon. Diskon itu jika 6 sampai 10 orang membeli tiket, diskonnya 5%. Jika 11 sampai 15 orang, diskonnya 20%. 10%. Jika lebih dari 16 orang, diskonnya 20%. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Di sini aku buat aja print kan baru holiday data pengunjung. Nah, aku buat titik-titik ini buat mempermanis aja. Jangan lupa pakai tanda kutip. Aku selalu lupa tanda kutipnya ya. Contohnya kayak gitu. Nah, di sini kita akan membuat variabelnya. Kita panggil dulu nih semua variabelnya yang mau kita buat. Misalnya aku buat di sini harga tiket. Nah, di sini aku buat lagi di sini itu diskon. Jangan lupa sama dengan tutup siku ya. Nah, di sini juga aku membuat lagi total. Lalu aku juga membuat bayar. Di sini juga aku membuat kembalian. Di sini aku akan buat inputnya. Misalnya aku mau buat tiket. Nah, di sini itu kita buat aja input itu ketikan ya. Jadi di sini aku buat aja misalnya stringnya itu nomor tiket yang akan ditampilin. Jadi kalian bisa input nomor tiket misalnya 1, 2, atau 3. Nah, di sini juga aku mau input lagi kode input, masukin fungsinya, stringnya di situ aku akan buat. Nah, di sini kode kunjungan. Kode kunjungan itu yang tadi aku bilang ada 1, ada 2, ada 3. Variabelnya aku buat sih kode ya. Nah, di sini aku mau buat di sini jumlah pengunjung, tapi variabelnya namanya jumpen. Sama dengan kenapa pakai integer? Karena ini bilangan bulat jumlah pengunjungnya, nggak mungkin pakai koma dong. Nah, masukin lagi jumlah pengunjung menggunakan sintak input. Nah, di sini ada ketentuannya jumlah pengunjung. Jika 6 sampai 10 orang 5% dan seterusnya seperti itu. Berarti kita akan buat if-nya sekarang ya. Di sini langsung aja masukin if kode. Jika kode sama dengan 1, berarti harganya kita masukin. Harga yaitu berapa? Tiket 1 tadi 25.000. Kita buat variabelnya harga tiket 25.000. Nah, di sini kita buat lagi menggunakan if di dalam if. Jika jumlah pengunjung atau jumpen namanya, jumpen di sini berapa? Lebih dari 5 baru dapat diskon kan? 6 sampai 10 berarti lebih dari 5,2. Nah, di sini kita akan panggil menggunakan variabel baru, diskon. Maka akan diskon sama dengan menggunakan integer, yaitu kita panggil harga tiket. Cara ngitung diskon itu berarti harga tiket dikali dengan jumpen atau jumlah pengunjung. Dia diskonnya berapa? 5%, berarti dikali 0,5. Contohnya kayak gitu. Nah, ini baru if yang pertama untuk diskon lebih dari 5 orang. Kita akan buat yang kedua. Di sini elif jumpen. Nah, di sini jika diskonnya itu lebih dari 10, berapa di sini diskonnya? Adalah 10%. Nah, 11 sampai 15 orang berarti jika lebih dari 10, kita panggil diskon sama dengan harga tiket dikali jumpen dikali 0,10%.
Oke, nah di sini kita akan buat lagi elif lagi jumpen lebih dari 16. Tadi diskonnya adalah lebih dari 16 20%. Sama aja caranya. Kita akan jika lebih dari 16 orang, dia akan mendapatkan diskon sama dengan integer kalinya sama harga tiket dikali jumpen dikali 0,20 atau sama dengan 20%. Nah, selain itu kita buat else, diskon sama dengan 0. Selain itu tidak akan mendapatkan diskon. Contohnya kayak gitu ya, berarti 1 sampai 5 tidak mendapatkan diskon. Contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini baru saya buat untuk kode si nomor 1. Kita harus buat lagi kode nomor 2 dan nomor 3. Caranya sama aja. Tadi sudah menggunakan if. Di sini kita panggil elif kode 2. Gimana caranya? Sama saja, langsung saja harga tiketnya itu berapa? 20.000 untuk nomor 2 atau keluarga. Masukin harga 20.000, lalu di sini kita akan menggunakan lagi if. Di sini ya. If jumpen. Nah, kalian bisa langsung copy paste aja karena ketentuannya sama. Contohnya kayak gitu ya. Nah, di sini untuk yang kode nomor 3, di sini masih menggunakan elif. Langsung saja elif sama dengan 3 sama dengannya 2 kali ya. Harga tiketnya berapa? Rombongan itu 15.000. Berarti langsung saja harga tiket sama dengan 15.000. Nah, kalian bisa copy paste aja untuk if yang jumlah pengunjung atau si jumpen. Nah, contohnya kayak gitu ya. Udah kalian copy paste. Kalau kecepatan videonya tolong kalian lambatin saja ya. Nah, di sini saya lihat ada tanda seru 3. Kenapa nih? Oh, dia adalah kurang tanda titik 2. Itu sangat jelas di situ ya. Titik 2-nya kurang. Ada koma kutip terus tanda titik 2. Nah, kita tinggal tambahin titik 2-nya aja. Kenapa? Cari errornya sekarang biar enggak terlalu jauh atau susah nyarinya kalau udah kebanyakan codingannya. Kayak gitu. Nah, di sini langsung aja aku tambahin titik 2 di setelah if kode. Nah, kayak gitu. Nah, dia berkurang jadi tanda merahnya. Di angka 3-nya juga nah dia berkurang. Contohnya kurang lebih kayak gitu ya. Itu untuk mendeteksi jika ada error atau kurang titik koma. Oke, di sini aku akan panggil harga tiket sama dengan harga tiket ya untuk manggil si variabel harga tiket. Nah, di sini itu aku mau running dulu misalnya nomor tiket bisa kita input 1 kode kunjungan 1 ya kan. Nah, dia itu di sini kalau kita ketik kode kunjungan itu harusnya keluar harganya ya kan. Nah, kita ketik dulu jumlah pengunjung 1. Misalnya pas di enter dia keluar nggak keluar karena belum kita panggil. Gimana sih cara manggil harga tiketnya? Sebelum kita panggil harga tiketnya, kita hitung dulu totalnya ya. Misalnya di sini cara ngitung total itu harga tiket dikalikan dengan jumlah pengunjung atau variabelnya si jumpen ya. Nah, di sini manggil harga tiket itu gampang, panggil aja print, kita masukin stringnya, misalnya harga tiket diikuti dengan koma karena mau manggil variabelnya itu kita panggil harga tiket. Contohnya seperti itu. Kita coba running ya. Misalnya harga tiket 1, kodenya 1, maka harganya harusnya 25.000. Dia benar. Kita tes yang kode kunjungan nomor 2. Apakah munculnya 20.000 atau bukan? Kita masukin lagi kode kunjungan 2. Nah, harga tiketnya 20.000. Kita masukin lagi misalnya kode kunjungannya itu 3. Harusnya harganya 15.000 ya. Nah, kita tes lagi. Nah, harga 15.000 berarti sejauh ini untuk if else-nya itu tidak ada yang salah sejauh ini ya. Di sini langsung aja kita masuk panggil diskon. Gimana caranya? Sama caranya, langsung aja print panggil stringnya diskon mengikuti dengan koma lalu diskon. Kita akan coba running ya misalnya. Nah, di sini kita akan coba running videonya misalnya. Sorry agak lama. Nah, nomor tiket kita akan input misalnya 1, kode kunjungannya 1. Ya, kita akan yang gampang aja misalnya kita inputnya kode kunjungannya itu 3 yang kelihatan ya. Misalnya jumlah pengunjung aku akan masukin misalnya itu kira-kira 6. Dia harus dapat diskon. Nah, harganya itu 15.000 dan dapat diskonnya sekitar 45.000. Nah, tapi dia belum ada nih perhitungan untuk bayarnya atau total harganya. Nah, di sini aku mau memberikan lagi contoh. Misalnya di sini kita masukin lagi nomor tiketnya 1, kode kunjungannya itu 2. Di sini kita masukin jumlah pengunjungnya misalnya berapa?
Misalnya di sini saya mau input 12, berarti dia harusnya mendapatkan diskon 20%. Kira-kira diskonnya itu sekitar 120.000 ya. Kalian bisa ngitung di kalkulator untuk memastikan ini benar atau salah. Nah, di sini aku akan buat lagi setelah diskon, kita akan buat lagi pemanggilan print menggunakan string lagi. Di sini saya mau memanggil untuk total harga. Ya, total harga itu berarti keseluruhan dari harga si tiket ya. Nah, di sini langsung aja koma diikuti dengan total. Nah, contohnya kayak gimana? Setelah di running, kita akan coba running di sini ya. Misalnya, di sini aku akan input lagi kode kunjungan 1, jumlah pengunjungnya misalnya aku input lagi 6. Nah, di sini langsung ada harga totalnya itu sekitar berapa tuh? 150.000. Nah, harusnya seperti itu. Tapi di sini belum ada untuk keterangan bayar dan uang kembali ya. Berarti kita harus buat lagi untuk bayar itu untuk input dan lalu kita akan menghitung uang kembali. Di sini kita akan buat variabelnya bayar sama dengan menggunakan integer. Nah, di sini langsung aja kita input, kita masukin lagi stringnya. Misalnya di sini saya membuat kalimat bayar gitu. Nah, di sini itu buat input ya, contohnya misalnya. Nah, di sini juga kita akan langsung running aja, dia akan muncul atau enggak ya si bayarnya ini di outputnya. Jadi misalnya kode kunjungannya 3, jumlah pengunjungnya misalnya saya mau buat lagi kira-kira 2. Ini nggak dapat diskon karena di bawah 6. Contohnya misalnya total harga 30.000. Berarti bayarnya ini bisa kalian input. Misalnya saya masukin 30.500. Nah, dia langsung selesai karena belum ada uang kembalinya. Gimana cara membuat uang kembalinya? Kembaliannya di sini langsung aja kita panggil variabel kembalian sama dengan, nah kembalian itu gimana? Berarti caranya bayar dikurangi dengan total. Bayar itu uang kita dikurangi total harga, itu kembalian kita. Gitu contohnya ya. Nah, jadi kalau di running itu kurang lebih hasilnya seperti ini. Tapi aku akan buat dulu di sini print kembalian. Jadi untuk kembalian Anda gitu, seringnya kembalian koma, panggil lagi variabelnya kembalian. Kayak gitu. Nah, kalau di running itu hasilnya akan seperti ini. Misalnya aku input nomor tiket 1, kode kunjungannya nomor 3, jumlah pengunjungnya itu misalnya aku buat 1. Nggak ada diskon berarti kan. Oh, 17 misalnya aku buat. Nah, di sini langsung ada total harga 255.000. Nah, kalian mau bayarnya berapa nih? Misalnya aku bayarnya 270.000 maksudnya. Nah, kembaliannya itu sekitar 15.000. Dia langsung ada lengkap, padat, dan jelas. Jadi untuk bagian yang bagian yang bonus, kalian bisa kerjain di rumah. Kalau kalian belum tahu juga atau belum ada, maksudnya masih ada yang belum mengerti, kalian bisa komen di kolom komentar. Jadi contohnya kurang lebih kayak gitu videonya. Di sini aku akan kasih contoh lagi, misalnya untuk input lagi. Misalnya aku di sini mau nginput lagi itu, masukin lagi kode tiket, kode kunjungannya itu misalnya 2. 2 itu harganya 20.000 ya. Nah, jumlah pengunjungnya misalnya aku inputnya 11, berarti dapat diskonnya 10% ya. Nah, di sini itu ada tuh harga tiketnya 20.000. Nah, kita bayar di sini totalnya 220.000. Misalnya kita mau bayar kira-kira uangnya pas misalnya nih 220.000 gitu. Apakah ada keterangannya? Nah, kembaliannya 0 karena uangnya pas gitu contohnya. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya.